Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas yang akan berlangsung pada hari Minggu 18 Januari 2026. Untuk itu, pelaksanaan ibadah Minggu sore ditiadakan. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bluetooth disconnected. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, ibadah Minggu 11 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.
Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah jam 9 di saat ini akan dilayani oleh Pendeta C. Noya dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua. Ibadah minggu jam 6 sore di Gereja Peniel ditiadakan karena pada jam 16 atau jam 4 sore dilaksanakan kegiatan pengkajian tema dan subtema yang dihadiri oleh peserta sidang dan semua perangkat pelayan. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan agar hadir tepat waktu. Akan dipimpin oleh Pendeta Elipas Mas Paitela, mantan Ketua Sinode. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang almarhumah Ibu Susi Siahaya, anggota Jemaat Sektor Dahlia Unit 1. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, Majelis Jemaat mohon dukungan doa Jemaat untuk turut mensukseskan pelaksanaan sidang ke-38 Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas yang akan berlangsung pada hari Minggu 18 Januari 2026. Untuk itu pelaksanaan ibadah minggu di jam 6 sore juga ditiadakan. Kelima, penerimaan persepuluhan pada ibadah minggu 4 Januari 2026 sebesar Rp3.899.000. 6. Panitia Pembangunan Pastori telah menerima sumbangan sukacita dari keluarga Pendeta Mayaud berupa semen 50 sak. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2025 jam 6 sore, peserta sidang Jemaat ke-38 mengikuti kegiatan rancangan keputusan atau rantus, dan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 tidak ada ibadah di unit-unit, dilaksanakan ibadah di sektor masing-masing dalam rangka PA untuk sidang jemaat. 8. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelayanan tahun 2025 pendapatan 1.943.994 rupiah. Pengeluaran 1.021.944.7 rupiah. Sisa saldo 21.955.594 rupiah. 9. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah SMTPI hari ini Minggu 11 Januari 2026 kepada semua anak pada setiap jenjang akan berlangsung di gedung Gereja Peniel pukul 11.00 WIB. Untuk itu mohon kesediaan orang tua menginformasikan kepada anak-anak agar hadir dalam ibadah dimaksud. 10. Pemberitahuan dari pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, Ikta Wilayah Nusa Niwe, mengundang Bapak Ibu saudara-saudari segenap anak cucu Bayi Nusa Amalatu Negeri Tuaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niwe untuk mengikuti kebaktian perdana tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di keluarga Bapak Nadab Mahulete, alamat dusun Waimahu, Latuhalat. 11.
Nyanyian persiapan ibadah nyanyian rohani nomor 144 bait 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak, Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Izinkan beta sampaikan selamat memasuki tahun baru. Tete manis berkati katong semua. Shalom. Dengan rendah hati mari katong mulai kebaktian ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama dan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semua. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita angkat pujian bersama dari nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Pujilah Tuhanmu, Raja yang Maha
Allah Tuhan yang mulia. Pujilah Tuhan yang telah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa. Hikmat besar, firman adil dan benar yang memerintahkan masa. Umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Keluaran 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15, dan bagian pembacaan firman Tuhan ini akan kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke sepanjang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang ke dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, apakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Tuhan Allah nenek moyangmu,
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan kita. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima banyak Ibu Majelis yang telah menopang kita dalam doa dan juga pembacaan firman. Bapak, Ibu, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau sampai pada hari ini, pada anak tanggal ke-11 di bulan Januari 2026, katong ada dalam sukacita, katong ada dalam keadaan yang sehat, katong semua ada dalam kekudusan bait Allah ini, itu bukan karena kemampuan kita semata, tapi itu adalah anugerah dan sayang Bapa yang luar biasa for ketong. Walaupun kita berhadapan dengan banyak gumulan, kita berhadapan dengan banyak tantangan, maupun juga kita berhadapan dengan banyak keberhasilan, tapi kesemua itu kita sujud dan ada dalam kerendahan hati mengagungkan kebesaran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat tuh, yang menuntun dan menyertai ketong semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita coba kilas baca dengan baik Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 adalah teks kita pada hari ini. Dan kalau sebelumnya kita membaca pada pasal 2, bagaimana kehidupan umat Israel itu berhadapan dengan keadaan yang kurang begitu menyenangkan di Mesir. Dan kalau memang cerita ini kita coba balik dan kita coba membaca dan memahami, ketika mereka ada di dalam suasana penderitaan ataupun juga bencana kelaparan, sebelum Yakub dan anak-anak itu mendapatkan bencana yang sangat berbahaya itu, sudah ada mimpi bagi tokoh putra tersayang dari Yakub, Yusuf. Dan perjalanan yang panjang dari keadaan-keadaan saudara bersaudara yang ada itu, ia ada di tanah Mesir dengan keadaan sebagai seorang yang anak muda yang tidak berdaya. Tapi Allah memilih dia karena kerendahan hatinya, karena kesabarannya, karena budi pekertinya yang baik, dan yang paling unggul, istimewa adalah ketaatan dan kesetiaannya pada Tuhan. Salah satu contoh pada saat itu, ketika istri dari Raja Mesir itu, Firaun, mengajak dia bilang, jangan, aku tidak mau mengganggu orang yang kuhormati. Satu kerendahan hati dan menolak segala yang tidak baik itu. Ia ditetapkan sebagai seorang gubernur atau mangku bumi yang dikatakan pada saat itu. Perjalanan yang panjang Israel ada di dalam suasana yang indah, kelimpahan di bawah seorang pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Tapi kerendahan hati daripada Yusuf itu memberikan contoh for ketong semua. Di saat dia duduk makan, dia panggil saudara-saudara yang datang, dan sebelum mereka menetap di Mesir, aku ini saudaramu Yusuf yang kamu jual. Mungkin satu kerendahan hati ini begitu luar biasa, mereka ada dalam lindungan kasih sayang Allah Bapa selama bertahun-tahun. Tapi ketika Yusuf selesai, Israel ada di dalam beban penderitaan, ibadah yang ataupun juga kebaktian, sujud mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah Yahweh menjadi sirna karena memang tidak ada kesempatan. Mereka disiksa dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat karena tidak ada orang lagi. Mereka ini hanya orang biasa, para petani ataupun juga para gembala domba dan kambing di padang. Dan ini yang dipilih oleh Musa ketika dia kemarin sangat disayangi oleh kehidupan kerajaan,
Tapi dia memilih, dari karakternya yang sedikit kasar, dia memilih untuk ku ada bersama dengan kawanan domba. Perjalanan yang panjang sebagai seorang gembala yang diceritakan begitu rapi di dalam pasal 3 itu. Sebagai seorang gembala yang punya keadaan, kenapa kalau toh memang di tengah-tengah kondisi yang sepi, padang gurun yang sangat panas dan rumput yang hanya sedikit, hanya untuk kawanan gembalaannya itu atau domba yang ada itu, ia ada dalam keadaan sepi dan mungkin pada saat itu ada penyesalan, kenapa kita ada dalam keadaan yang susah. Dalam dialek orang Ambon, beta sing bisa buat apa-apa karena beta sebagai gembala domba saja. Kalau memang serigala atau binatang buas, mari maju buat sikat kasabis. Tapi kemampuan itu terbatas hanya pada kawanan yang kecil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, keadaan yang ini semakin ada di dalam proses yang panjang. Dia ada dalam keadaan kesepian, dia ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Pun juga mungkin beta dan Bapak Ibu berhadapan dengan konteks itu. Kita sepi, kita penuh dengan keadaan yang susah di perjalanan era 2026. Kemarin kita ada dalam keadaan yang limpah di bulan Desember, bersyukur pada kasih sayang Tuhan Yesus karena beliau hadir untuk menyelamatkan kita semua manusia dan termasuk katong semua di tengah-tengah jemaat. Tapi ketika perjalanan yang panjang baru ada pada anak tanggal 11, mungkin hidup ini akan susah lawang. Ini sudah begitu harga tinggi dan tuntutan begini banyak. Anak-anak punya kepentingan, anak-anak punya perjuangan, mengalami keberhasilan yang tertunda. Semuanya menjadi beban pikir kita. Di tengah-tengah tantangan itu seperti yang dihadapi oleh Musa pada saat itu. Tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya duduk mengenang diri yang hanya sendiri dan ditemani oleh kawanan domba yang dia berikan makan selaku gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalaupun juga dari tengah-tengah kondisi yang ada, di dalam ayat 5 itu dia katakan pada kita, kita coba baca, lalu dia berfirman, tanggalkanlah, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, karena tempat yang engkau berdiri itu, tanah itu kudus. Ayat 6 dia katakan, lalu ia berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa memang mengangkat menutup mukanya sebab ia takut bahwa itu adalah Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dia kaget, dia tersenduk tersendiri di tengah-tengah hutan yang begitu gersang, tidak ada orang. Kenapa hutan itu terbakar? Semak itu terbakar. Tapi suara itu tetap, dia kaget sebagai seseorang yang sendiri, menyepi, dia kaget. Di tengah-tengah keadaan yang tidak berdaya pada saat itu, beban pikir yang sangat berat, keruan di dalam hati itu begitu tebal. Tapi ia kaget karena sinar api itu ataupun juga nyala api itu memberikan sinar yang baru untuk dia. Jangan kamu dekat-dekat ke tempat itu. Firman Allah. Dan selanjutnya, kamu tanggalkan kasut dari kakimu, karena tempat yang kamu berdiri itu, tanah itu kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dia sendiri menyadari keadaan yang ada seperti itu. Bahwa Allah berfirman untuknya bahwa tanggalkan kasutmu itu, dan daerah di mana engkau ada itu, tanah itu kudus. Kalaupun juga di tengah-tengah konteks kehidupan yang ada. Kita dan Bapak yang berhadapan dengan kondisi yang ada, mungkin kita, Bapak, Ibu, dan katong semua ada dalam gumulan bersama di rumah. Tempat di mana kita berdiri, rumah keluarga yang kediaman yang tempat berdiri.
baik dengan kekasih hati suami atau kekasih hati istri, tempat dan ruangan itu adalah kudus. Ada perintah juga yang ikut dari belakang. Tanggalkanlah kasutmu Musa, karena tempat itu kudus. Menggunakan kasut yang ada pada kaki itu, kosongkan kaki, kosongkan semua diri. Termasuk apa yang mengalas kakimu, bebatuan atau tinggalkan semua itu. Dan karena tempat itu tanah kudus, kau berdiri atas tanah yang kudus. Dan kalaupun juga pagi hari yang senang ini, kita terpanggil selaku anak Tuhan. Kita tinggalkan kediaman kita dengan limpah ruah, atau kita tinggalkan kediaman kita dengan banyak masalah yang ada. Kita hadir di tempat yang kudus di sini. Dan tempat kudus ini kudus dan juga ada aluran berkat bagi kita semua. Bapak aminkan itu? Dan ini yang harus kita bangun dalam konteks kehidupan bersama kita. Karena dari tengah-tengah kehidupan yang ada, Musa menyadari bahwa yang tadinya dia ada dalam keadaan bimbang, yang tadi dia ada dalam gejolak perasaan sebagai anak muda bangsa Israel. Kenapa umat pilihan Allah? Kenapa kita dibuat seperti ini? Allah memanggil dia, Allah mengutus dia dari orang yang sederhana. Tuhan Allah memakai kita, beta dan bapak ibu, tidak saja pendeta, tidak saja penatua atau diaken, tidak saja tua agama, tapi kita semua selaku warga jemaat, kita disebut sebagai hamba yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kita sebagai hamba yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu di tengah-tengah keadaan yang ada, mari kita tinggalkan seluruh keberadaan kita. Kita tinggalkan seluruh beban pikir kita. Kita tinggalkan seluruh beban-beban yang kita berpikir mungkin sulit ke depan ini. Perjalanan 2026 yang panjang ini. Tapi kita syukuri bahwa kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kalaupun juga itu, di dalam ayat yang ke-7, Allah memberikan sinar firman yang sangat luar biasa bagi Musa. Mungkin boleh dibantu oleh hamba Tuhan yang akan menyampaikan untuk kita semua. Ayat yang ke-7 demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Aku telah mendengar seruan penderitaan dan seruan permohonan mereka. Dia sendiri merasa bahwa kemampuan ego pribadinya itu yang tadi begitu leluasa bergerak untuk mau membuat apa untuk bangsa ini. Pada ayat yang ke-7 Allah berfirman melalui semak duri yang terbakar tadi. Dan tempat di mana dia berdiri tanah itu kudus. Aku Allah mendengar seluruh keluhan mereka. Dan ini memberikan spirit yang baru untuk kita semua. Tidak jauh berbeda dengan beta dan bapak ibu. Ketika dalam perjalanan pasti seorang mama, seorang papa, seorang anak tete manis. Beta punya perjuangan sudah berapa kali ini keberhasilan tertunda. Anak beta ada dalam menangis sendiri-sendiri. Dia mengaku kekeliruan, kelemahan, keterbatasannya. Bapak ampuni dia dan berkati dia. Mungkin ini yang kita serukan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Mungkin ini yang kita tangisi dalam perasaan yang dalam tanpa orang tahu. Orang Ambon bilang keluar pintu tiris-tiris rumah, muka senang tertawa saya, tapi yang tahu persis di hati ini hanya Tuhan Yesus. Apa adanya saja. Beta seringkali pakai pola atau bahasa orang leasi. Mari anak-anak, cucu-cucu. Ketemu hasil kabongnis yang begitu luas, yang begitu baik. Tapi mari pagi-pagi itu kampung api itu masak air panas supaya orang tahu katung ada memasak enak-enak padahal cuma air panas saja. Tidak bersungut, tapi bertindak. Dan pasti diberkati Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini katung semua ada dalam sukacita. Pergumulan yang sama ini kita sebagai pegawai negeri,
pegawai swasta, sebagai prajurit TNI, keluarga, sebagai prajurit Polri dengan keluarga. Tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Tapi tidak pernah kita akan bersungut, pasti dalam kehidupan pribadi hanya mama dan papa, suami dan istri akan tahu itu. Dan mari, jangan menangis sendiri, tapi ungkapkan itu tuh Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami, inilah ketong. Dan ini menjadi panutan untuk anak-anak, bahwa susah yang papa dan mama hadapi itu hanya para tua yang maha suci yang memberikan. Dan ketika Musa berada dalam konteks yang ada, dia punya semangat yang luar biasa. Seperti yang dihadapi. Dan kalau kita baca seterusnya, dia akan berbicara, dia akan bertanya dalam diri, siapakah aku ini? Dan kalaupun juga itu, beta dan bapak ibu akan bertanya, ketika berkat itu ada for katong dari penyertaan Tuhan, pasti katong akan bertanya, Tuhanku Yesus, siapakah katong ini? Hidup dalam kesederhanaan sederhana, tapi beta pun anak berhasil, beta pun suami berhasil, beta pun istri berhasil, beta pun keluarga dalam lindungan ilahi Tuhan Yesus. Ini kita harus menampaikan puji dan syukur pada Tuhan Yesus. Meninggalkan kasut berarti kita tinggalkan segala yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam pemahaman kata bijak, beberapa kali di dalam penyampaian firman beta pernah sampaikan, ada dua kekuatan atau dua keadaan yang mempengaruhi manusia yang tidak mampu kita lakukan atau kita atasi secara baik, secara cepat. Kekuatan pertama atau kuasa yang pertama yang seringkali mempengaruhi dan mengganggu kita adalah kuasa iblis. Dan itu tidak mampu kita hadapi sendiri. Tapi mari kita minta dari ya Allah Bapa, ya Anak Yesus Kristus, ya Roh Kudus, hancurkan seluruh kekuatan iblis itu. Dari pribadiku dan dari keluargaku, hancur pasti dia. Kekuatan yang kedua adalah ego pribadi kita. Ego pribadi bukan sombong, tapi ego pribadi adalah kemauan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan maupun juga dengan kehidupan sosial sesama. Ketika kita sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus, menyadari ada gejolak di hati kita untuk membuat yang enak atau menyimpan perasaan. Ketika seperti orang Ambon bilang, ular lewat di jalan, beta kasih tinggal ular, beta sikat sampai habis. Perasaan-perasaan ini mari kita minta di dalam nama Allah Bapa, kuasa Anak Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, hancurkan itu dan ada jangan para beta. Karena hidup beta hanya untuk Bapa dan juga untuk istri dan anak, terlebih juga untuk kehidupan sosial. Beta mau buat baik. Karena pasti dengan berbuat baik, Allah akan memberkati kita. Untuk itu, di era 2026 ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus bahwa kita tiba dan dalam perjalanan tangga yang ke-11 di Januari 26 karena kasih sayang Bapa yang sangat luar biasa. Orang Maluku bilang, orang Ambon bilang, kas tinggal sudah kalakuan-kalakuan yang sembah itu, yang menyusahkan hati orang tua, yang menyusahkan hati papa mama, yang menyusahkan hati suami dan atau menyusahkan istri, terlebih menyusahkan Tuhan Yesus dan mengganggu tatanan kehidupan sosial. Buang akang jua, kas tinggal akang. Karena tempat di mana kita bersaksi, tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita diami adalah kudus adanya. Kudus tidak saja di tempat, tapi kudus di hati kita. Ketika kita tinggalkan semua yang ada itu, jangan usah sampai ada dalam keadaan yang salah. Kita tidak usah menghadirkan keadaan-keadaan yang tidak baik. Apa saja. Orang dia lain dia berbuat yang salah, tinggal beta sudah nasihat dia, beta bilang sampai jua jangan dengan cara itu, jangan bilang dengan itu, jangan buat itu, jangan bikin itu, karena itu sembah di hadapan Tuhan. Saya mau dengar, nanti terima. Tapi saya usah bilang beta sudah tagor-tagor, saya mau ikut, beta kanci, usah sampai naon. Jangan, sudah aku sampaikan. Karena kita, beta, Bapak Ibu, selaku hamba Yesus Kristus yang memberitakan penginjilan, buatlah yang baik. Dan kalau di tengah-tengah kondisi yang ada, seseorang yang menyadari diri, kita akan bertekun dan juga mengoreksi diri. Tuhan, siapakah aku ini? Dan Daud di tengah-tengah keadaan yang banyak salah itu Daud,
Walaupun dia disebut sebagai orang yang punya kemampuan, banyak salah dia, tapi dia juga berbuat baik. Tapi di dalam pertama Tawarik 17 ayat 7, dia juga berbicara, siapakah aku ini? Allah, ya Allah. Sehingga Allah memberkati aku bersama dengan keluarga. Ayat 25 dia katakan, kalaupun juga aku dan keluarga diberkati, berkati juga anak cucuku. Dan itu dijawab oleh Tuhan. Dari keturunan Daud, hadirlah seorang putra yang adalah anak Allah, yang selalu dan selalu mendengar seluruh keluhan kita, yang mendengar seluruh keberadaan kita, dan yang selalu memberkati kita dengan limpah ketika kita yakin sungguh bahwa Yesus yang adalah juru selamat itu penuh dengan sukacita. Berulang kali di dalam khotbah beta memberikan kajian dan memberikan ingatan. Tuhan Yesus memberikan nasihat yang indah bagi para murid ketika tahap-tahap akhir Tuhan Yesus bersama mereka. Senang dorang, bangga dorang bahwa karena punya Tuhan Yesus adalah teman yang adalah juru selamat, yang adalah juga guru. Tapi mereka kecewa kenapa beliau akan mati dan dia akan disiksa. Sebelum dong ungkapkan perasaan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Kalau kita baca dengan teliti dan memberikan spirit untuk kita. Memberikan spirit untuk anak-anak kekasih. Jujaro dan Ngungare Maluku. Papa dan mama orang Maluku. Dan juga kita semua manusia. Ayat 7 dari pasal 15 Injil Yohanes itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Dan firmanku, firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kamu. Entry point berikut. Mintalah apa saja, pasti kamu dapat. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan Yesus bagi para murid dan juga bagi kita. Jangan berhenti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan kita jauh dari Tuhan Yesus. Tapi setiap derap langkah kehidupan kita ada bersama. Kalau saudara-saudara kita yang di sebelah, mereka menyampaikan bahwa kita lengkap sehari 5 kali kita berdua, kita sembahyang. Tapi saya seringkali bercakap dengan mereka, bagi kita anak Tuhan, orang Kristen, bukan 5 kali, tapi setiap detik. Ketika ku merasa bahwa keadaan ini tidak memungkinkan, Tuhanku Yesus tolong beta. Ketika mama-mama yang ada di dapur sementara masak, Tuhanku Yesus tolong suami beta yang sementara mencari. Kita suami ada di kantor dan istri juga sebagai pegawai. Tuhanku Yesus lindungi dan berkati istri beta. Tuhanku Yesus lindungi anak-anak beta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dan cari pekerjaan. Ini kita punya kedekatan dengan Tuhan. Sama apa yang dihadapi oleh Musa. Walaupun di tengah-tengah kondisi ada, kalau berjalan terus dalam kitab Keluaran ini, tensi emosional, tensi emosi daripada Musa itu luar biasa. Karena itu karakternya. Tapi disitulah Tuhan pakai kita semua. Dan pasti Tuhan Yesus memakai katong semua dan Bapak Ibu di tengah-tengah konteks kehidupan yang ada. Pesan yang sederhana sekali. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Gereja Protestan Maluku. Dan juga nasihat yang begitu indah, keteladanan yang begitu indah dari Ketua Majelis Jemaat Peniel Bentas Atas, Bapak Anes. Hai para pelayan, ketika kami mau melayani, tanggalkan kasutmu, sepatumu, karena tempat yang kau melayani itu penuh dengan sukacita. Kudus bagi katong semua. Dan di tengah-tengah kekudusan itulah, di tengah-tengah pemberkatan kasih sayang Tuhan itu, Tuhan Yesus itu jualah. Kita akan diberkati Tuhan Yesus. Tidak perlu kita ragu. Waktu Tuhan indah perkatong semua. Karena Antua bilang perkatong, minta pasti kamu dapat. Ketuk pasti kamu diberkati. Dan umat Israel yang ada sementara ini disebut umat pilihan Allah. Dan beta dan Bapak Ibu adalah umat pilihan Allah di perjanjian baru yang diutus, yang diberkati Tuhan Yesus. Mari katong robah katong pun diri sesuai dengan kekudusan umat pilihan Allah di abad perjanjian baru. Diberkati Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 137, Sudah Ku Dapat Sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatmu? Ku jawab, sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak megah, melainkan akan rahmat-Nya. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan rendah hati kita jemput berdiri dan kita akan mengaku iman kita bersama. Bersama dengan semua orang percaya di mana tempat kita ada, mari kita mengaku, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan ada dalam persembahan syukur dan akan diatur oleh para hamba Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 76, Tuhanku berkat-Mu limpah. Berilah titiknya
Menyanyi puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 132, Ya Tuhan Murah Mubaka. Ya Tuhan murah mubaka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan kami tidak lain, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Jemaat, mari ketong berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penjagaan-Mu di dalam semua keberadaan hidup kami. Di dalam kebaktian di saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami dan memberikan di saat ini. Kami memohon, Tuhan terima semua persembahan syukur kami di saat ini Bapa. Dan Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Banyak para hamba Tuhan, majelis dan juga kolektan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan ini kita akan mendengar pujian. Disilakan duet Penny dan juga Mora dari sektor Kenanga, disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung. Duet dari sektor Kenanga, disilakan memuji Tuhan.
Tuhan Yesus ditinggikan di atas kerajaan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Yang kebanyak kedua buah hati dari sektor Kenanga, Tete Manis berkati seluruh pujiannya. Dari lubuk hati yang paling dalam kita agungkan kemuliaan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, anak-anak yang tercinta, kesempatan ini kita akan ada di dalam doa syafaat. Dan dengan rendah hati beta minta jemaat akan menggunakan kesempatan di dalam rumah yang Bait Allah yang kudus ini untuk ada di dalam gumulan pribadi, lafasan doa pribadi beberapa menit, dan beta akan lengkapi itu sampai selesai. Dan untuk itu sebelum kita ada di dalam doa pribadi maupun juga syafaat selanjutnya, kita akan nyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 56 dan akan dituntun oleh paduan trompet secara perlahan-lahan. Kita puji Tuhan, datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus, ya dalam hati, dalam hidupku penuhilah, hidupku penuhilah, ya Mari kita masuk dalam doa pribadi beberapa menit. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, selaku umat-Mu kami tersungkur di hadapan hadirat Bapa yang suci. Kami ada dalam beban gumul, kami ada di dalam tanggung jawab yang banyak. Kami ada dalam perjuangan-perjuangan khusus pribadi dan keluarga demi masa depan yang diungkapkan dalam doa pribadi masing-masing jemaat yang hadir saat ini. Bapak mau dengarkan seluruh lafasan doa dari jemaat, baik keberhasilan yang mereka gapai dari anugerah Tuhan Yesus, maupun juga beban gumul yang sementara menggulat di tengah-tengah perjuangan mereka.
Begitu juga apa yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan Yesus urapi mereka. Kami percaya dan yakin sungguh Roh Kudus selalu dan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati katong semua, baik pribadi maupun juga suami, baik pribadi maupun juga istri, maupun juga buah hati tersayang yang masih ada dalam dekapan kasih sayang Bapa dan lilitan pendidikan dan juga nasihat orang tua yang dekat, maupun juga mereka yang sementara ada di tanah rantau, atau anak-anak kekasih putra-putri ini yang sementara berjuang dengan mengalami keberhasilan yang banyak dalam P3K ataupun juga PNS, ataupun juga sebagai prajurit TNI maupun juga prajurit Polri, ataupun juga keberhasilan mereka tertunda. Bapa, mungkin kami selaku orang tua menyampaikan itu dengan gujuran air mata. Kami sampaikan itu bukan karena kami bersungut pada Tuhan Yesus, tapi kami mengkoreksi siapakah kami ini. Sehingga keberhasilan yang digapai itu kami boleh terima dengan sukacita, tapi juga gulatan gumulan untuk kami menghadapi keberhasilan yang tertunda. Akan dibuka gerbang berkat untuk kami semua. Bapa di sorga yang Maha Kudus, dari tengah-tengah pelataran kehidupan bersama di saat ini, pun juga saudara-saudara kami yang ada di kediaman melalui live pemberitaan, live streaming yang ada, Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati saudara-saudara kekasih. Mereka yang telah mengikuti kebaktian pada shift pertama di pagi jam 7 di gedung gereja Kasih Karunia, ataupun juga mereka yang oleh karena kondisi kesehatan yang kurang prima, mereka ada di tengah-tengah kehidupan keluarga di rumah, ataupun juga tingkat kesibukan mereka yang sangat padat. Tapi kami percaya dan yakin sungguh Bapa senantiasa menuntun, menyertai katong semua di tengah-tengah kehidupan bersama di Jemaat GPM pada gereja Jemaat Peniel Kategorial Peniel Benteng Atas ini. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kasih sayang dan berkat dari Tuhan Yesus bagi yang Bapa berikan bagi ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga, pun juga para hamba Tuhan penatua bersama dengan istri dan suami, para diaken bersama dengan istri dan suami. Tuhan Yesus mau menyertai memberkati mereka. Tanggung jawab pelayanan yang dihadapi bersama dengan tanggung jawab yang mereka hadapi sebagai abdi negara. Mereka melakukan semua itu dengan tulus. Tempat pengabdian yang dekat maupun tempat pengabdian yang jauh, mereka harus menyibukkan diri sebagai mama-mama, peduli dengan kehidupan keluarga, suami dan anak-anak, peduli dengan tanggung jawab sebagai abdi negara, peduli dengan tanggung jawab yang begitu kudus dan mulia sebagai hamba yang melayani, sebagai majelis maupun juga sebagai koordinator unit, sebagai pengurus pada wadah pelayanan pria maupun pelwata pengasuh pada sekolah minggu. Kami semua adalah hamba. Bapak-bapak kekasih juga dengan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara pada lembaga TNI maupun juga lembaga Polri, ataupun juga sebagai pembawa kendaraan ojek, pembawa kendaraan mobil, Maxim dan juga angkot. Tuhan Yesus mau memberkati mereka agar mereka memahami itu. Di tempat di mana mereka beraktivitas itu juga kudus dan perlu dijaga kekudusan itu. Perlu dihadapi itu dengan baik, dengan sabar dan punya kerendahan hati. Sehingga berkat Tuhan Yesus akan mengalir dengan limpah bagi katong semua yang ada pada wilayah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, pun juga di jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku ini secara menyeluruh. Bapa di sorga yang Maha Kudus, dari tengah-tengah kehidupan jemaat, kami turut mendoakan saudara-saudara yang ada dalam kondisi sakit, baik itu Bapak Jen Formes yang sementara dirawat di rumah, perawatan di rumah, pun juga Bapak Steve Luhukai yang sementara dirawat juga di rumah, pun juga saudara-saudara yang lain
yang tidak tersempat tersebut nama mereka, entah perawatan secara rutin di rumah dengan obat-obat tradisional ataupun juga medikal, ataupun juga saudara-saudara kekasih yang sementara dirawat oleh para medis di rumah sakit ataupun juga di puskesmas tertentu. Tuhan Yesus mau memberkati. Bapa, berikanlah kekuatan pada mereka. Bapa, urapilah mereka, jamah mereka, seluruh tubuh mereka, dan sembuhkan mereka di dalam nama Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, demikian juga di tengah-tengah kehidupan yang ada selaku persekutuan jemaat, kami mensyukuri kasih sayang Bapa. Kami semua di kesempatan ini bersyukur karena Bapa berikan tertambah 1 hari usia pada kami semua. Ada dari saudara-saudara jemaat yang tertambah 1 tahun 365 hari usia mereka, entah itu usia dalam kondisi kehidupan pribadi-pribadi ataupun juga tertambah 1 tahun usia pernikahan yang adalah kudus di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, segala ungkapan syukur yang kami sampaikan itu karena anugerah dan sayang Bapa yang sangat luar biasa. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, dari keadaan yang penuh dengan sukacita dan gembira yang kami hadapi dalam kasih sayang Tuhan Yesus, kami turut berdoa bagi saudara-saudara yang ada dalam keadaan yang sederhana, baik ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak piatu, terlebih juga saudara-saudara yang seiman atau tidak seiman yang sementara ada di balik terali besi, entah di jemaat ataupun juga di luar jemaat. Tuhan Yesus berikan kekuatan pada mereka. Ya Bapa di sorga yang Maha Kudus, teringat sungguh di tengah-tengah jemaat ini kami ada di dalam duka yang dialami bersama dengan keluarga Siahaya sepeninggal Bunda Kekasih Mama Susi Siahaya. Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi suami tersayang maupun juga anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunda. Beliau telah kembali ke haribaan Bapa dan menjadi saluran berkat ketika beliau ada dan menjadi berkat untuk kehidupan keluarga. Pun juga Bapak Roy Pesunain yang sementara ini ada dalam keadaan beliau berduka almarhum dalam kondisi yang ada di tengah-tengah kondisi beliau di Moa. Bapa di sorga yang Maha Kudus, Bapa kekasih yang jauh dari kami, pun juga anak-anak yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga, kami topang mereka, semoga di tengah-tengah duka, perasaan yang dalam terhadap orang tua baik mama maupun papa yang ditinggalkan, yang telah kembali ke hariban Tuhan Yesus, mereka tetap ada dalam sukacita. Bapa berikan kekuatan, Bapa berikan kelayakan untuk mereka untuk selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, begitu juga kami ada di dalam tanggung jawab bersama sebagai warga jemaat di tengah-tengah kondisi yang ada ini. Dalam proses pembangunan pastori jemaat yang luar biasa dilakukan dengan tulus oleh panitia maupun juga para pekerja yang ada, kami menyadari sungguh kami berangkat dengan apa adanya. Uluran tangan bantuan jemaat yang adalah anugerah dari Tuhan Yesus kami berikan untuk Tuhan Yesus dan membangun pastori yang sudah sekian persen yang selesai, dan juga sumbangan-sumbangan dari jemaat maupun juga dari jarak jauh. Kami percaya dan yakin sungguh landasan utama kami membangun pembangunan ini di dalam nama Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Berkat Tuhan Yesus melimpah mengalir di tengah-tengah kehidupan bersama dari waktu ke waktu. Semoga dalam kadar waktu dekat pembangunan pastori jemaat, tempat pengabdian para hamba Tuhan akan terselesai dengan baik demi kepentingan kehidupan jemaat di jemaat GPM, jemaat Peniel kategorial Peniel Benteng Atas ini. Bapa di sorga yang Maha Kudus, kami pun juga turut berdoa bagi kehidupan bersama dalam tanggung jawab sebagai anak-anak ojek yang sementara ini ada di dalam memberikan di tengah-tengah kondisi yang ada, memberikan persiapan ataupun juga dalam keadaan yang khusus dari keluarga dari sektor Mawar Saron. Tuhan Yesus mau memberkati syukuran daripada
putra-putra kekasih ini. Mereka masih muda atau mereka sudah berusia, tapi mereka tidak hanya memiliki untuk kepentingan diri sendiri dari hasil yang mereka kerja keras. Bapa jaga dan lindung mereka di atas kendaraan, dan semoga Tuhan Yesus memberkati anak-anak Mawar Saron Ojek ini dengan penuh sukacita. Pun juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang tidak tersebut di sini sebagai pengendara ojek maupun juga pengendara mobil dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, begitu juga kami turut menopang persiapan persidangan jemaat yang akan berlangsung pada tanggal 18. Baik itu persiapan yang akan disiapkan dalam mengkaji materi ataupun juga mempersiapkan materi pada kebaktian sesudah kebaktian pagi ini. Bapak berkati ketua majelis jemaat bersama dengan seluruh elemen yang ada, baik PHMJ pimpinan harian majelis jemaat maupun seluruh majelis jemaat maupun juga para peserta sidang, agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan aman, baik dan sukses demi kepentingan persekutuan jemaat ladang Tuhan Yesus di Penil ini ke depan dengan tidak kurang apa-apa. Kebutuhan-kebutuhan yang ada sementara ini Bapak, kami percaya dan yakin sungguh kami ada dalam keadaan yang apa adanya. Kami berlimpah, kami apa adanya yang ada kami hadapi, tapi itu semua kami percaya bahwa anugerah dan sayang Bapa yang sangat luar biasa. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, dari persekutuan jemaat ini kami terpanggil selaku anak bangsa Republik Indonesia. Kami berdoa untuk tanah Sumatera yang sementara ini kena bencana tanpa kami pilah. Tapi mereka adalah makhluk ciptaan Bapa yang mengalami peristiwa bencana alam. Bapa, jamah mereka yang susah, keluarga yang telah ditinggalkan oleh karena bencana alam, dan memperbaiki keadaan yang ada. Semoga Tuhan Yesus mau memberkati pemerintah setempat maupun juga semua orang-orang yang ada dalam keadaan yang susah dipulihkan dengan kuasa dalam anugerah dan sayang Bapa. Kami mohon juga Bapa, peristiwa yang berbahaya ini Bapa jauhkan dari kami semua. Kami tahu persis dan kami yakin sendiri bahwa ketika Tuhan Yesus bersabda, berfirman bagi Musa, aku Allah yang senantiasa menyertai, pun juga kami meminta dari Tuhan Yesus, Bapa, jauhkan kami dari segala susah, mara bahaya pun juga bencana. Kami ingin hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami ingin hidup untuk menginjil dan menceritakan tentang kebaikan dan kemahakuasaan dan penyelamatan dari Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Ampuni dosa dan salah kami juga Bapa. Kalaupun juga kami berbuat keliru dan salah yang banyak. Tapi ketika kami melakukan yang baik, Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati katong semua. Baik hamba Tuhan, pimpinan jemaat di sini, maupun juga ketua majelis, maupun juga penatua dan diaken serta keluarga mereka masing-masing, pun juga para kostor bersama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus mau memberkati. Pemusik yang ada juga, yang adalah trompet, Tuhan Yesus memberkati pribadi-pribadi, putra-putri ataupun juga keluarga dengan berkat yang melimpah. Begitu juga pemain ataupun juga dalam kondisi peralatan-peralatan media yang turut menopang dalam kondisi Bapak berkati, Bapak kekasih atau Ibu kekasih dengan seluruh keberadaan yang ada. Termasuk puji-pujian yang disampaikan oleh duet. Tuhan Yesus mau memberkati mereka semua. Para koletan, kerajinan para hamba Tuhan yang baik ini, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan limpah. Kami percaya dan yakin sungguh dengan berkat Tuhan Yesus, ladang Tuhan Yesus di jemaat GPM Kategorial Penil Bentar Atas ini penuh dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Kami akan jadikan saluran berkat untuk orang lain juga. Bapa di sorga, tidak terlupakan kami berdoa untuk saudara-saudara yang tidak tersebut nama mereka, tapi mereka tulus memberikan persembahan syukur, baik itu di dalam perpuluhan jemaat, di tengah-tengah kesempatan yang ada, atau mereka mengirim, ataupun juga menopang seluruh proses pelayanan dan pembangunan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati ketong semua, pun juga saudara-saudara kekasih dengan berkat yang melimpah. Anugerah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Ketika kebenaran firman yang telah kami dengar dan baca bersama, apa yang ditemui oleh Musa dengan keadaan yang sangat sederhana, tapi Tuhan Yesus pakai dia untuk menjadi sumber
kekuatan bagi umat Israel yang akan menerima tanggung jawab kembali ke tanah Kanaan. Begitu juga kami sebagai para hamba, Bapa dengarkan seluruh gumulan kami dan kami akan menjadi hamba yang melayani dimanapun juga kami berada. Kalaupun juga kami buat yang salah, Bapa ampuni kami. Tapi kami buat yang baik, Tuhan Yesus berkati kami dengan limpah. Di dalam kasih sayang dan berkat Tuhan yang melimpah itu jualah kami mau menyapa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan sukacita beta jemput Bapak Ibu berdiri dan kita mendengarkan pengutusan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama Kristus Tuhan. Percayakanlah selalu seluruh hidupmu kepadanya dalam memuliakan dan mengagungkan kekuasaan dalam kebahagiaan dari waktu ke waktu. Mari kita angkat pujian nyanyian rohani nomor 117. Di gunung dan di lembah. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, dengan penuh sukacita kita menerima, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih sayang dan penyertaan ilahi dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati ketong semua di pagi ini, pun juga keluarga kami semua yang tidak sempat hadir tapi mereka ada dalam lindungan ilahi Bapa. Diberkati dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sama Tuhan, silakan duduk dan kita akan berdoa secara khusus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati katong semua. Kebaktian ini selesai dan sebelum kita ada dalam kondisi dipandu dalam jabat tangan, Tete Manis berkati katong semua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku
Aku serupa gunung yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung,